Sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Sura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan, nggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik, jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Nggak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah, tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, nggak usah cari tahu, jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Al-Harith bin Auf, beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultu
nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang baru kalian minta tadi itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi SAW dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu sama, artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu, atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah, setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut, menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar, karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya, harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati, takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Iya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya, takut dibawa lari sama, iya, siapa lagi namanya? Iya, terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran dan bukan ajaran Islam.